Halo semuanya, kembali lagi sama Ivon di sini. Hari ini sekarang aku baru pulang kerja dan tiba-tiba terlintas di pikiran gua, kayaknya beberapa dari kalian itu penasaran gimana sih caranya dapat kerjaan di Malaysia. Syarat yang dibutuhkan di Malaysia itu sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu sulit ya, asal kalian ya punya degree holder atau S1, kalian bisa bahasa Inggris, dan resume kalian atau surat lamaran kalian adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Terus habis itu mungkin untuk yang fresh grade atau yang baru lulus, mungkin kalau kalian kuliahnya di Indonesia masih bisa terbilang rada susah untuk dapat kerja di sini. Tapi kalau kalian kuliah di Malaysia, mungkin dibilang sedikit lebih gampang. Apalagi sepenglihatan saya, kalau kalian adalah IT itu lebih gampang karena di sini banyak dicari. Terus abis itu di sini kerjaan yang banyak dicari untuk foreigner adalah customer service. Karena kenapa? Customer service memerlukan orang yang bisa berbahasa Indonesia, kadang ada bahasa Indonesia banyak, seperti saya tidak sebutkan, tapi kayak di salah satu agen perhotelan. Terus habis itu apalagi ya, kayaknya itu aja sih gitu. Jadi untuk kalian mungkin yang kuliahnya di Indonesia bisa coba-coba untuk melamar sini. Tapi kalau kalian punya pengalaman, akan lebih baik jika kalian bisa kalian harusnya punya pengalaman. Kalau kalian kuliah di Indonesia, kalian lebih baik kalau kalian punya pengalaman untuk kerja di Malaysia gitu. Saya sudah clearkan ya untuk syarat-syarat yang dasar. Dan kedua adalah web search atau job atau website yang menyajikan untuk gimana caranya kalian untuk melamar kerjaan di sini. Pertama adalah Jobstreet, kedua adalah LinkedIn. Karena kenapa? Di sini sebenarnya saya melamar kerjaan lebih ke LinkedIn sih, karena ya memang karena sekarang boomingnya LinkedIn dan banyak HR yang memakai LinkedIn untuk nyari kerja. Dan apalagi di LinkedIn sendiri ada fitur untuk job search gitu. Dan semua LinkedIn itu adalah seperti kayak Facebook, tapi lebih ke profesional social media, atau yang lebih ke orang-orang memakai untuk job atau bisnis gitu. Jadi CEO pun juga kebanyakan punya LinkedIn gitu. Terus abis itu masalah visa sendiri itu tergantung company ya. Ada yang mereka bayarin, ada yang kita perlu bayar sendiri gitu. Dan untuk visa pun sebelum itu saya bahas basic salary. Untuk basic salary di sini fresh grade biasanya adalah Rp2.500. Tapi akan lebih baiknya jika kalian mendapatkan lebih dari itu. Karena kenapa? Standar fees untuk membuat visa di sini adalah dengan basic salary 2.500. Kurang dari itu nggak bisa, karena itu minimum salary yang harus kalian dapatkan jika kalian adalah foreigner dan mau bekerja di sini gitu. Dan 2.500 itu belum termasuk visa yang aman. Karena kenapa? Kalian adalah under kategori visa kategori ketiga gitu, dan kalian per tahun harus renew. Kalian nggak boleh ada buat dependent pass, atau namanya kok jika kalian punya istri atau suami atau anak atau orang tua, kalian nggak bisa bawa ke sini karena gaji kalian masih 2.500 atau kategori ketiga. Dan ketiga, kalian kalau nggak salah setiap renewal kedua kali, renewal yang ketiga kali atau tahun keempat, renewal tahun keempat, kalian harus balik ke Indonesia selama 3 bulan untuk yang namanya cooling off period.
Ini rule yang baru sejak Agustus 2016 kalau nggak salah ya. Karena biasanya nggak perlu kayak gini, biasanya cuma ada 2 kategori, tapi sejak tahun lalu itu ditambahin 1 kategori dengan range gaji 2.500 sampai 499 itu fall under kategori ketiga. Oke. Terus abis itu apa lagi ya, kalian amannya kalau gaji kalian di atas gaji kalian minimum 5.000. Kenapa? Kalian bisa namanya buat visa 2 tahun atau 3, itu tergantung company ya, 2 apa 3 tahunnya. Terus habis itu kalian juga bisa bawa dependent pass dan kalian lebih aman aja, nggak perlu cooling off period gitu. Ini yang berdasarkan yang saya dapat informasi dari website ya, ataupun maybe for MSC company doang gitu. Oh iya, satu lagi, MSC company ya. MSC company itu adalah company Malaysia yang terrecognize oleh MSC. Yang kalau kalian bisa misalnya mau tahu company-company apa aja yang dalam MSC, kalian bisa lihat ke Google MSC Malaysia dan terus company listnya itu. Dan katanya sih, maksudnya orang bilang lebih gampang kalau foreigner kerja di MSC company daripada yang perusahaan biasa. Kenapa? Karena MSC company itu kayak ada kaitannya dengan government dan kalian lebih dipergampang untuk dapat visanya katanya. Dan saya sekarang memang currently working di MSC company, jadi saya nggak tahu kalau yang di luar gimana gitu. Ini rulesnya itu bisa berubah-ubah ya, maksudnya nggak selamanya sama, dan ini rules yang saya dapat sekarang. Oke. Terus yang saya mention visa itu bukan untuk yang TKW, ini untuk yang skills employee ya. Oke. Terus apa lagi ya, proses pembuatan visa biasanya memakan waktu sekitar, pembuatan visa itu ada step 1, step 2. Step 1 itu adalah kalian ngurusin, HR bakal ngurusin dokumen. Kalau misalnya udah di approve, itu kalian baru namanya yang step 2 untuk submit pasport, untuk dicap vis, untuk ditempelin stiker visanya. Oke, jadi prosesnya kira-kira ya, untuk amannya step 1-nya sebulan. Biasanya habis step 1 itu udah di approve, kalian udah aman gitu. Kalian berarti udah tinggal nempelin visa. Tapi kalau step 1 masih belum di approve ya belum aman gitu. Biasanya sekitar 1 bulanan atau 1 bulanan lebih, tergantung. Kayak saya pernah urus itu pas hari raya, dan kebetulan pas hari raya liburnya mereka adalah 2 minggu, jadi mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulanan gue baru di approve gitu loh. Jadi tergantung ya, nggak bisa dibilang sih ya, ada yang cepat ada yang lambat kali ya. Jadi gue nggak bisa ngasih waktu range-nya, tapi pengalaman pribadi adalah 1 bulanan lebih kira-kira. Dan kalau kalian renewal ya balik lagi ke proses awal, step 1 dan step 2 gitu. Terus kayaknya sekian ya dari gua. Kalau misalnya mungkin aku akan bakal discuss mengenai standar hidup di Malaysia itu berapa, itu di video selanjutnya. Jadi kalau kalian belum subscribe channel gua, subscribe biar ntar kalau ada video selanjutnya kalian bakal di notify. Dan please subscribe and like and comment below kalau kalian misalnya ada yang kerja di Malaysia juga dan mau berbagi pengalaman atau ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan tadi, mungkin kalian bisa perbaiki di komen ini. Oke? See you guys in the next video. Bye bye.